Semangat pagi. Salam sehat selalu untuk Sobat Empati dimanapun berada. Pernah nggak Sobat Empati dalam satu posisi ketika ingin menyampaikan atau mencetuskan suatu ide, baru ngomong sebentar tiba-tiba langsung tuh muncul kritikan, koreksi, nyinyiran gitu ya dari lingkungan sekitar, bahkan dari lingkungan yang terdekat dari kita. Jadi kita mau ngomong sesuatu, mau mencetuskan ide, jadi kita stop gitu ya, karena belum apa-apa udah kena hantaman kritik dan nyinyiran dari lingkungan sekitar. Saya juga pernah gitu ya, dan beberapa kali, tapi juga saya sebagai orang yang nyinyir sekaligus juga orang yang pernah yang jadi objek nyinyiran gitu ya. Jadi dua-duanya pernah saya alami. Saya memahami gitu ya, kalau orang yang nyinyir itu ketika mendengar dari satu ide yang dicetuskan dari rekan kerja ataupun rekan teman-temannya gitu ya, dia fokusnya itu sebenarnya bukan kepada isu yang ditampilkan, tapi kepada orangnya gitu ya. Entah dalam tujuan merendahkan, atau memang kita tidak suka dengan orang tersebut, atau kita memang meragukan orang tersebut kemampuan untuk bisa menyelesaikan idenya. Jadi ketika kita nyinyir, pasti yang menjadi fokus adalah orangnya, bukan isu yang ditampilkan. Nah, ketika menjadi objek penderita, saya juga merasa akhirnya udahlah, nggak usah diteruskan kan gitu. Kenapa? Belum apa-apa udah mengalami tekanan yang luar biasa. Sama seperti juga yang dialami oleh Christopher Columbus, salah penjelajah dan pedagang yang terkenal gitu ya, kelahiran Italia, yang didaulat menemukan dunia baru ataupun benua Amerika dalam perjalanan yang didanai oleh Ratu Spanyol atau Isabel. Dia menempuh penjelajahan ekspedisi tersebut hingga ke arah barat dan menemukan dunia baru, benua Amerika. Dalam perjamuan yang diselenggarakan di kota Spanyol atas keberhasilannya dia, dalam perjamuan makan tersebut banyak orang sekitar nyinyir gitu ya, bilang itu cuma hal yang biasa. Kalau memang bisa didanai dan punya resources seperti kayak gitu, ya kita bisa juga menemukan macam-macam benua, dunia baru, daratan dan sebagainya. Banyak yang ngomong seperti kayak gitu. Respon ataupun feedback dari Christopher Columbus disampaikan dengan tegas gitu ya. Oke, kalau begitu saya mengasih satu tantangan. Siapakah di ruangan ini seseorang, siapapun yang dalam ruangan ini yang mengikuti perjamuan makan, bisa mendirikan telur tanpa dipegang gitu ya. Wah, berpikirlah semuanya tuh. Lihat sono, lihat sini, putar otak, garuk-garuk kepala dan sebagainya, mencoba dan sebagainya, dan tidak ada yang berhasil. Akhirnya Christopher Columbus mengambil telur, memecahkan bagian bawah yang cukup lebar dan mendirikan, dan berdirilah telur tersebut. Muncul lagi nyinyiran, ya itu sih mah kalau udah tahu begitu maka juga kita bisa lah. Seperti kayak begitulah orang-orang nyinyir ya, akan selalu nyinyir ketika dia disampaikan sesuatu ide, sesuatu hal yang dia tidak pahami, tidak ketahui sebelumnya, dan dia tidak mungkin nyinyir atau mengkoreksi kalau sesuatu hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh dia. Nah, peristiwa telur ini diabadikan di monumen telur di kota San Antonio Portmane di daerah pesisir pantai Ibiza, kota ataupun negara Spanyol. Itu ada monumennya tuh untuk mengabadikan cerita seperti ini. Jadi seperti itulah ya, Sobat Empati semua. Entah Sobat Empati berada dalam posisi yang ingin menyampaikan sesuatu ide, atau jangan-jangan juga sebagai orang yang nyinyir juga nih ya. Jika memang dalam posisi yang nyinyir tanda kutip, saya sih cuma bisa bilang saya juga berubah gitu ya. Ketika kita mau mengkoreksi, mengkritik, pastikan apapun yang kita koreksi, kritik, kita usulkan, kita tanyakan adalah kepada isu yang ditampilkan, bukan kepada orang. Mengkoreksi, mengkritik untuk menajamkan ide dan isu tersebut, bukan untuk menjatuhkan orang tersebut. Dan bagi kita yang mencetuskan ide, semangat, jalan terus. Kita berada satu langkah di depan karena kita menemukan sesuatu hal baru, kita sudah memikirkan dan kita menyampaikan
dan kita dalam taraf ataupun dalam perjalanan untuk mengeksekusi ide tersebut menjadi suatu kenyataan. Jikalau kita menyerah karena keadaan orang yang begitu banyak nyinyir kepada kita, ide tersebut akan hilang dengan sia-sia, dan kemungkinan ide itu diambil orang lain dan orang lain yang mewujudkannya. Tapi jika kita jalan terus, mungkin ide tersebut bisa kita eksekusi dengan satu dan berbagai macam cara, dan ide tersebut menjadi suatu inovasi dari kita yang bisa kita banggakan dan wujud dari eksistensi kita, betapa kita bisa tidak hanya menelurkan suatu ide, tapi mengeksekusi ide tersebut menjadi suatu hal yang nyata. Jadi guys, semangat terus ya ketika punya ide, jangan pernah takut, umumkan, cetuskan, dan eksekusilah. Jangan dengar lingkungan sekitar yang menjatuhkan kita, tapi semangat terus supaya apa yang kita ide, yang kita eksekusi bisa berhasil seberhasilnya. Oke guys, salam sehat selalu, sampai ketemu di episode selanjutnya.